Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 9 bab 3. Di video ini merupakan video part 4. Untuk part 1, part 2, dan part 3 itu bisa dilihat di channel ini. Oke, langsung saja. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yang pertama yaitu adalah MPR. Anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD, di mana sesuai dengan pemilu legislatif tahun 2019 bahwa anggota DPR yang dipilih itu berjumlah 575 orang, sedangkan anggota DPD itu berjumlah 136 orang. Tugas dan wewenang MPR yang pertama itu adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, tugas dan wewenang MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MPR selanjutnya adalah memilih wakil presiden dari 2 orang calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Selanjutnya, tugas dan wewenang MPR adalah memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah presiden. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan yang pertama itu dalam bidang eksekutif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selanjutnya adalah kekuasaan dalam bidang legislatif. Presiden merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Lalu yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Selanjutnya yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Selanjutnya, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dan selanjutnya, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Lalu yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dan yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen yang pertama yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Lalu yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Dan yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tata cara tersebut secara singkat yang pertama adalah presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti yang pertama, presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Lalu apabila presiden dan wakil presiden itu terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, lalu tata cara selanjutnya yaitu adalah usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian presiden, MPR akan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan wewenangnya. Lembaga negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 20A ayat 1, fungsi DPR yang pertama itu ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Fungsi DPR selanjutnya itu ada fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Nah, sementara itu dalam pasal 20A ayat 2 diatur tentang hak-hak DPR. Hak yang pertama itu adalah hak interpelasi. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Hak DPR selanjutnya adalah hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Yang ketiga adalah hak mengeluarkan pendapat, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Nah, selain itu, setiap anggota DPR itu memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta memiliki hak imunitas. Lembaga negara selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tugas dan wewenang DPD itu sudah diatur dalam pasal 22D dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu, tugas dan wewenang DPD selanjutnya adalah membahas rancangan undang-undang tersebut. Lalu, tugas dan wewenang DPD selanjutnya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Lembaga negara selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK itu terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang adalah anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan atau sederhananya adalah 2 periode. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kita lanjutkan lembaga negara selanjutnya, yaitu adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah
Mahkamah Agung ini adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini berarti bahwa kekuasaan seorang hakim adalah bebas. Hakim tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundang-undangan secara bebas. Tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain demi tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah, lembaga selanjutnya adalah Lembaga Komisi Yudisial atau KY. KY atau Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau dari pengaruh kekuasaan lainnya. Nah, lembaga negara ini berkedudukan di ibu kota negara. Anggota Komisi Yudisial itu berjumlah sebanyak 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua. Nah, masa jabatan anggota Komisi Yudisial ini adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan atau sederhananya adalah 2 periode. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga negara selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK ini adalah lembaga negara baru sebagai hasil perubahan dari amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam pasal 24C. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu berkedudukan di ibu kota negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi itu masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang berikutnya oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk memutus pembubaran partai politik. Lalu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lalu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itulah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar lembaga negara tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan MPR dengan DPR dan DPD.
Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR itu terdiri atas DPR dan DPD, menunjukkan bahwa MPR ini adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya itu dipilih dalam pemilu. Unsur anggota DPR itu merupakan representasi rakyat melalui partai politik. Sedangkan unsur anggota DPD itu merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD ini merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan anggota DPD. Sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD pada saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Hubungan antar lembaga negara selanjutnya yaitu ada DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, hubungannya ini dapat terlihat dalam hubungan tata kerja. Yang pertama adalah menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya hubungan tata kerja yang kedua adalah pemberhentian Presiden. Nah, DPR itu memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk di sana adalah DPR. Hubungan antar lembaga negara selanjutnya yaitu ada DPD dengan BPK. Nah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan rancangan Undang-Undang APBN. Hubungan antar lembaga negara selanjutnya yaitu ada Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum itu ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun wewenang ini memang harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk gerasi dan rehabilitasi. Sementara itu untuk amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Nah, Komisi Yudisial ini juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hubungan antar lembaga negara selanjutnya yaitu adalah Mahkamah Konstitusi dengan Presiden,
DPR, BPK, DPD, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Dalam pasal 24C ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Nah, hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Baik, itulah materi yang kita bahas dalam video kali ini. Ini adalah video terakhir untuk kelas 9 bab 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.